Hai teman-teman semua, welcome to our podcast bersama Aisyah Hanifah di sini di podcast artikuler bidang bahasa PRIPM Mu'alimat part 1. So, kali ini kita bakal bahas 5 negara yang super-super nih, yang kayaknya lagi booming akhir-akhir ini teman-teman. Eits, tapi kali ini aku nggak sendiri loh. Aku ditemenin sama 3 orang yang kece-kece parah plus pinter bahasa nih. Siapa lagi coba? Siapa yang tahu coba? Yap, ada Kak Zahra, ada Kak Anjili, dan ada Kak Fitri. So, kita bakal sharing-sharing kalian tentang negara-negara tersebut. So, cek kita teman-teman. So, the first country is salah satu negara termaju nih di dunia. Kalau bukan negara Jerman. Hallo, guten Morgen. Ich bin Fitri. Ich wohne in Jakarta. Ich bin 15 Jahre alt. Dich kennenzulernen. Wow, itu ternyata dari negara Jerman. So, kita lanjut ke negara kedua nih. Biasanya negara ini disebut dengan negeri matahari terbit. Apalagi kalau bukan negara Jepang. こんにちは、皆さん。私の名前はアリフィア・ザラです。私は2年高校学生です。で、はじめまして。Konnichiwa. Oke. Next ke negara ketiga, negara Korea. 네, 안녕하세요. 저는 안실리 나이라 위바와입니다. 저는 학생입니다. 저는 인도네시아 나이로 16살이에요. 만나서 반갑습니다. Oke. Lanjut ke negara Spanyol. Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Fitri. Yo vivo en Jakarta. Tengo 15 años. Encantado. Lanjut ke negara terakhir, negara Gajah Putih. Apalagi kalau bukan negara Thailand. 사와디카, 전투 안실리 나이라 위바와카, 전 마차 인도네시아카, 전 아유 sip hokti, 전 penakyan, hinditi dairu caka, lakonka. Oke. Jadi gitu guys, perkenalan dari 5 negara. Dari negara Jerman, dari negara Jepang, kemudian ada negara Korea, Spanyol, dan negara Thailand. Jadi kayak gitu guys, kalau kalian mau perkenalan menggunakan 5 bahasa itu, contohnya seperti itu guys. Oke, kita langsung masuk ke sesi berikutnya tentang fun fact atau fakta-fakta menarik dari 5 negara ini yang kita bakal bahas tuntas kali ini. So the first question to Jerman. Oh no, I'm sorry. Oh, for Japan. Nih Kak, kemarin itu aku tuh pernah baca ya Kak, kalau di Jepang itu ada kayak ini ya Kak, waktu buat tidur siang itu. Bener gak sih Kak? Benar banget, Kak Hani. Ada waktu khusus buat tidur siang, namanya Inemuri. Nah, sebenarnya Inemuri ini tuh udah ada dari sejak 1980, karena waktu itu Jepang tuh lagi dilanda gelembung ekonomi atau ekonominya Jepang tuh lagi bertumbuh pesat banget. Karena itu para pekerja itu tuh jadi bekerja seharian di kantor gitu loh, nggak sempat pulang, dan akhirnya diadakanlah Inemuri atau tidur di kantor kayak gitu. Tapi nggak semua orang bisa melakukan Inemuri, kayak misalnya nih kita karyawan biasa itu tuh nggak bisa, soalnya kita tuh dituntut masih buat terus bekerja keras dan menghasilkan yang terbaik. Nah, yang bisa melakukan Inemuri itu orang-orang yang udah punya jabatan, kayak misalnya direktur atau manajer, kayak gitu, Kak. Oh, berarti bener ya Kak, ada nama tidur siang, tapi tidur siangnya ini untuk orang-orang di Jepang kayak udah punya jabatan tinggi. Kira-kira untuk Inemuri sendiri itu berapa lama ya Kak waktunya? Nggak terbatas sih waktunya, Kak. Tapi ya, masa mau tidur terus seharian? Oh iya, kan harus kerja Kak.
Kan orang Jepang kan juga karakteristiknya pekerja keras ya. Jadi nggak mungkin mereka itu meninggalkan pekerjaan mereka begitu aja. Oh, jadi mungkin agak sebentar ya Kak ya, nggak lama-lama. Kalau lama-lama nanti malah keterusan gitu tidurnya. Kayaknya aku pernah denger deh Kak, di Spanyol tuh juga ada yang kayak gini. Bener nggak sih Kak Fitri? Bener banget. Jadi di Spanyol itu ada yang namanya siesta. Nah, tapi nggak cuma di Spanyol nih tidur siang. Acara tidur siang ini ada juga di seluruh Mediterania dan Eropa Selatan. Tapi tidur siang tradisional Spanyol berasal dari kata la hora sexta yang berarti jam ke-6. Jam pertamanya dihitung mulai jam 6 pagi dan lama waktu tidur siangnya selama 3 jam pada pertengahan hari. Nah, orang Spanyol diberikan kesempatan tidur siang, berkumpul bersama keluarga, serta makan siang. Dan mereka percaya bahwa tidur siang dapat menstimulasi otak dan dapat bekerja dengan lebih baik setelah tidur siang. Oh, berarti antara Jepang dan Spanyol waktu tidur siang tuh hampir sama ya Kak? Untuk tidur siang, tapi mungkin untuk waktunya yang berbeda dan konsepnya yang lebih berbeda. Oke, next question. Kak, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang mencolok dari 5 negara tersebut, dari Jepang, Korea, dan lain-lain itu, yang mungkin sangat berbeda sekali dengan kebudayaan kita di Indonesia? Apa aja sih, Kak? Mulai dari mana nih Kak? Dari Thailand, coba dari negara Thailand. Oke, kalau dari negara Thailand, selama aku pernah visit ke Bangkok, mereka nggak ada terlalu beda jauh sih sama dengan tata krama di Indonesia. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau misalnya kita berkunjung ke Thailand, mereka itu amat sangat menjunjung tinggi raja mereka. Itu benar-benar dihormati gitu. Nah, secara pengalaman pribadi pas di Thailand itu bertepatan meninggalnya Raja Thailand ya itu. Nah itu tuh benar-benar pas di sana itu di setiap jalan itu benar-benar ada foto raja mereka yang meninggal itu terpampang gede banget. Jadi kayak di setiap sudut kota tuh pasti ada gitu. Pas ke restoran lah, ke mall, di mall pun pasti ada untuk menghormati raja mereka yang telah meninggal. Nah, terus pas pas diajak main ke dekat istananya, itu tuh ada orang yang pengen melihat raja mereka terakhir kalinya, itu ngantri bener-bener panjang banget. Dan itu mereka bisa nunggu di situ sekitar 1 jam sampai 2 jam buat ngelihat raja mereka terakhir kalinya. Jadi mereka benar-benar menjunjung tinggi raja mereka. Dan kalau misalnya kita ngekritik atau menghina keluarga raja dan keluarganya, itu bisa berakibat amat sangat fatal buat kita sendiri. Wah, berarti Thailand sangat menjunjung tinggi kerajanya ya, Kak? Sangat benar. menghormati. Bahkan waktu aku juga ke Thailand bareng Anzildi, mereka sampai di rumahnya itu juga ada loh foto rajanya. Foto raja mereka itu benar-benar dipasang dan itu benar-benar diagungkan gitu. Benar, ya, Kak? tapi ya tidak amat sangat mengagungkan seperti Tuhan, tapi benar-benar menghormati pemimpin mereka. Terus juga kalau di Thailand itu, kalau kita kan bertegur sapa lalu berjabat tangan kan. Nah, kalau di Thailand itu mereka melakukan wai. Apa itu wai? Jadi kalau wai itu mengatupkan kedua telapak tangan, lalu menaruhnya di bawah hidung, sambil mengatakan sawadikap untuk laki-laki dan sawadikha untuk perempuan. Begitu. Sawadikha. Oke. Kan. Oke, lanjut. Lanjut ke negara Jerman nih. Apa sih kebiasaan yang mungkin di Indonesia sangat aneh di Jerman? Yang pertama kayak kebiasaan, kayak lebih ke karakteristik orang Jerman. Jadi misalnya seseorang menemukan barang di jalan gitu, dan dia orang Jerman gitu kan, nanti dia yang menemukan akan menaruh barang yang hilang digantung di pohon ataupun di mana saja di dekat pohon tersebut.
Jadi misalnya kita lagi liburan atau lagi jalan-jalan di Jerman, habis itu kita lagi di taman nih atau melihat-lihat keadaan jalan-jalan Jerman dan kita menemukan barang di dekat pohon atau di cabang paling rendah. Nah, itu adalah barang yang hilang. Ditujukan untuk biar pemilik yang memiliki barang tersebut lebih memudahkan untuk menemukan barang tersebut kayak gitu. Habis itu ada satu lagi nih tata krama di Jerman yang mungkin kita kayak aneh gitu, tapi sebenarnya nggak terlalu aneh soal banyak orang Indonesia juga mungkin nggak mungkin sih, kayak banyak orang Indonesia yang juga kayak gini gitu loh, nggak semua tapi banyak. Jadi kayak misalnya kita menawarkan bantuan atau menawarkan sesuatu dan orang Jermannya mengatakan danke yang artinya terima kasih, yang sebenarnya mereka maksud adalah tidak gitu. Dan tapi misalnya mereka mengatakan bitte yang artinya tolong, berarti mereka mau bantuan kita atau mau yang kita berikan kayak gitu. Kan banyak kan orang Indonesia yang kayak gitu juga. Oh iya ya, oke. Nah, ini teman-teman kalau di Jerman itu berarti rasa kejujuran tuh dijunjung sekali ya, Kak. Iya. Kalau ada barang yang hilang, digantungin di pohon, nanti mungkin yang kehilangan bisa balik ke pohon tersebut dan mengambil barangnya hilang. Mungkin sangat berbeda terbalik ya di Indonesia ya, Kak, kalau misalnya ada yang barang hilang ataupun jatuh atau entah bagaimana hilang, pasti langsung kita ambil dan tidak mengembalikannya ke orangnya seperti itu. Jadi berbeda terbalik. Seperti itulah di Indonesia. Dan kalau di Jerman juga tadi kalau misalnya orang Jerman mengatakan danke, maksudnya kalau kita artikan terima kasih, namun di Jerman itu maksudnya tidak terima kasih. Jadi kayak mereka tuh kayak seakan menolak tapi dengan gitu ya, Kak. Gimana, Kak? Nolak tapi halus, nolak kayak tapi makasih halus, nggak. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka berkata bitte, berarti mereka menerima kayak minta tolong pada kita kayak gitu. Oke, lanjut ke kebiasaan orang Korea nih. Gimana nih orang Korea? Kalau buat orang Korea sendiri ya, ini bersumber terpercaya kok, walaupun aku belum pernah ke Korea. Nah, jadi kalau di Korea ini rules number 1. Ini lebih ke arah tata karma makan aja ya. Jadi kalau misalnya kamu di Korea, kamu itu nggak boleh makan mendahului yang lebih tua. Jadi kamu nunggu yang tua makan dulu, baru abis itu kamu baru bisa menyuap makanan kamu. Saya kalau nggak kayak gitu, kamu dianggap nggak sopan sama mereka. Nah, terus abis itu kalau kamu makan di sana, mangkok ataupun piring itu tuh harus ditaruh di meja. Karena itu juga termasuk budaya mereka dan itu nggak sopan kalau kamu ngangkat mangkoknya itu atau piringnya itu. Dan itu kalau menurutku sendiri karena emang di Korea itu banyak peralatan makan kayak mangkok buat nasinya mereka itu pakai stainless steel, kan juga itu merambat pakai logam itu kan juga merambat kan ya, panasnya juga kan kalau kamu pegang pasti bakal panas banget kan. Nah, terus kan seperti yang kita tahu Cina, Jepang, dan Korea itu pakai sumpit kalau buat makan. Nah, itu kalau di Korea kami itu megang sumpit itu harus lurus. Jadi sejajar, nggak boleh kebentuk nyilang. Karena kalau nyilang itu juga itu nggak sopan. Nah, terus kalau kamu pergi ke restoran mie atau lagi makan mie gitu, itu kamu tuh pas masukin ke mulut itu harus bunyi gitu, kayak bunyi slup gitu. Itu tuh buat menghormati koki atau chef yang udah ngebuat mie itu, kayak gitu. Iya, Kak. Kalau di Jepang juga ada tuh kayak tradisi bunyi serup gimana sih? Kan kalau di Indonesia itu malah dianggap nggak sopan ya. Tapi kalau di Jepang
Dan di Korea itu tuh malah sebagai bentuk penghormatan. Bahkan kalau kita ke toko ramen ini, ke warung ramen kayak gitu, tapi kita tuh nggak makannya nggak pakai serup-serup kayak gitu, itu tuh malah kayak penghinaan ke kokinya gitu. Kayak kita tuh Kan tidak kebalikan kan menghargai. sama di Indonesia. Kalau kalau di Indonesia kayaknya udah digaplak deh. Kebalikan sekali di Indonesia, makan Iya. mie ada suaranya langsung diliatin serestoran itu. Mm-mm. Langsung set. Kan Jepang sama Korea kan deket kan ya Kak. Jadi kayak adalah budaya-budaya yang mirip gitu kan ya. Tapi mereka musuhan gak sih? Apa gimana keadaan sekarang nih? Perang, setauku mereka itu perang dagangan, perang ekonomi setauku. Juga kan kalau misalnya kita lihat di backgroundnya mereka, Jepang pun juga pernah menjajah Korea. Kalau nonton ini film The Battleship Island itu ngejelasin. Oke. Oke, kalau untuk kebiasaan di negara Spanyol gimana nih Kak? Di negara Spanyol. Jadi kebiasaannya yang emang cukup aneh. Jadi mereka tuh mengupas semua buah. Apapun buahnya mereka akan kupas kulitnya. Semua buah, apapun Iya. semua buah. Iya, Apel dikupas. apel dikupas. Juga dikupas itu. Strawberry Anggur dikupas. Strawberry juga. Itu tuh, ini ada penjelasannya nih, Kak. Strawberry digimanain? Ada penjelasannya nih Kak. Jadi waktu zaman dahulu, nah mereka alasannya itu mereka waktu itu warga pedesaan tuh kesulitan akses air bersih itu loh. Jadi semua dikupas dan sampai sekarang menjadi kebiasaan gitu. Strawberry dikupas. Semua buah. Lucu banget, keren. Biar bersih gitu ya Kak. Iya. Dan juga mereka itu ada membekukan roti. Jadi kebiasaan mereka adalah membekukan roti. Wow. Terus dimakannya gimana Kak? Ya dimakan biasa. Jadi kayak misal kalian mengunjungi rumah orang Spanyol atau kalian lagi traveler, mungkin akan terkejut menemukan sepotong roti di dalam freezer. Dan ini adalah hal yang lumrah gitu loh di Spanyol. Mereka kayak beli beberapa hari sebelumnya, kemudian dimasukkan ke freezer untuk mempertahankan kualitasnya selama mungkin. Nice tip. Biar kayak awet gitu ya. Ini ada satu lagi nih yang cukup unik. Jadi mereka tuh kalau kita kan membagi waktu jadi 4, pagi, siang, sore, malam. Iya. Kalau di Spanyol itu ada 5 waktu. Wow. Waktu yang kelima disebut madrugada. Apa itu Kak? Ini nggak ada terjemahan yang pas, tapi madrugada adalah waktu dari tengah malam hingga fajar menyingsing. Kayak sepertiga malam mungkin. Iya. Nah itu, iya. Nah itu ringkasan. Wow, sungguh sangat menarik ya di Spanyol harus mengupas buah. Itu yang mengupas buah itu udah dari seluruh warga Spanyol atau udah minoritas Kak yang kayak gitu ngelakuin? Kayaknya udah minoritas atau enggak yang masih di pedesaan kayak gitu. Tapi kalau yang di kota besar menurutku tidak. Jadi kayak ya pedesaan yang dari kayak kebiasaan adat gitu jatuhnya. Oke. Oh gitu, kayak tradisi turun-temurun gitu ya. Iya. Nah ini menarik nih, tadi di Thailand itu. Jadi di Thailand itu sangat menjunjung tinggi rasa hormat mereka kepada rajanya. Nah kan, pasti kalau ada nggak sih Kak kayak hukuman atau konsekuensi untuk siapa saja yang melanggar ataupun kritik rajanya, itu hukumannya apa sih Kak atau konsekuensinya? Wah, ada banget sih itu buat konsekuensi. Ini nggak cuma berlaku ke raja doang ya, ini berlaku buat ke seluruh anggota kerajaan. Mau kamu mengkritik, mau kamu menghina, itu kamu bakal dipenjara selama 15 tahun. Bayangin 15 tahun kamu dipenjara. Itu buat orang luar juga Kak, termasuk?
Kalau setauku iya, tapi mungkin ada sedikit negosiasi nanti di kedutaan besar mereka. Itu 15 tahun teman-teman. Kalau sampai Jadi kita hati-hati hati-hati selama di dalam sana. bertindak. Hati-hati sekali. Hati-hati dalam bertindak di Thailand, jangan sampai kita melakukan sebuah hal yang menurut orang Thailand itu melecehkan rajanya. Oke. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak.